Flagship terbaru dari brand sebelah udah launching. Ini untungnya masih bikin S24 FE ini posisinya aman. Halo, apa kabar? Ya, jadi saya udah pakai Samsung Galaxy S24 FE ini selama lebih kurang 3 minggu sampai 1 bulan ke belakang. Dan sengaja saya bikin untuk videonya ini di awal 2025. Saya tuh nunggu momentum peluncuran flagship dari brand sebelah, yakni Vivo X200. Kenapa begitu? Karena itu hal penting banget. Karena kalau dilihat di harga di China sana, X200 yang varian paling rendah itu dijual di harga 9,5 jutaan. Dan kalau aja harganya itu bakal sama seperti di Cina, harga di Indonesia, itu bakal bikin posisi Samsung Galaxy S24 FE ini tuh bakal repot. Dan harga flagship dari brand sebelah itu udah keluar dan ternyata harganya cukup jauh ya dibandingkan dengan harga di China sana. Jadi untungnya si posisi Samsung Galaxy S24 FE ini masih aman. Karena di 2025 ini di range harga sekitar, dia ini ada di 8-9 jutaan, udah lumayan turun jika dibandingkan 3 bulanan yang lalu saat launching di sekitar 10 juta. Buat beberapa orang, meski harganya udah turun, mungkin aja Samsung Galaxy S24 FE ini tetap kelihatan nggak menarik. Ya, Samsung Galaxy S24 FE ini seperti yang kita ketahui bersama, dia itu sesuai namanya FE, paket ekonomis. Jadi udah tentu ada beberapa yang dipangkas untuk menghemat harga jualnya. Meski namanya FE ya, paket ekonomis, ya feel flagshipnya sebenarnya masih bisa banget ya dirasakan di Samsung Galaxy S24 FE ini, meski ada beberapa emang yang dipangkas. Misalnya di bagian layar, yaitu untuk desain layarnya, terutama untuk bezel, itu masih cukup kelihatan tebel di range harga smartphone 9 jutaan ini. Tapi terlepas dari itu, untuk kualitas layarnya udah flagship banget. Perbedaan dengan flagship utamanya, paling dia nggak pakai panel LTPO, tapi selebihnya udah sama, Dynamic AMOLED 2X, dan bisa menghasilkan warna yang vibrant, kontras yang pekat, dan nyaman banget buat dipakai untuk nikmatin konten multimedia. Secara build quality juga nggak ada yang dikurangi, layar udah aman pakai Gorilla Glass Victus Plus, body solid banget pakai frame metal. Cuman untuk ukurannya ini emang bongsor banget, ini jadi masalah buat saya, orang yang lebih seneng smartphone yang compact ya. Ukurannya ini gede, bulky, dan juga berat. Dan karena chipset yang dipakai sama HP ini tuh sebenarnya sama ya dengan flagship utamanya, yakni Exynos 2400 yang diturunkan clock speednya di 0,1 GHz dengan dikasih nama Exynos 2400E. Jadi dia ini udah ada NPU-nya, maka fitur Galaxy AI seluruhnya masih bisa dinikmati di HP ini. Seluruh fitur AI yang basic kayak Circle to Search sampai yang advance kayak Call Assist, Chat Assist, Interpreter, dan lain-lain, semuanya lengkap bisa dinikmati di Samsung Galaxy S24 FE ini. Buat kalian yang pengen tahu fitur-fitur dan juga fungsi Galaxy AI-nya, saya tuh udah pernah buatin video terpisah. Kalau kalian pengen nonton, kalian bisa klik aja video dengan thumbnail yang kayak gini. Nah, di range harga 8-9 jutaan, fitur Galaxy AI ini yang ada di Samsung Galaxy S24 FE ini rasanya yang paling advance yang bisa kita temui. Contoh di harga serupa ada Xiaomi 14T Pro atau ada Vivo V40, itu rasanya nggak punya fitur AI se-advance Samsung Galaxy S24 FE ini. Secara performa, meski clock speednya dikurangi 0,1 GHz, tapi nggak bikin performa harian dari Samsung Galaxy S24 FE ini jadi lemot gitu ya, jadi bermasalah, nggak sama sekali. Karena dipakai harian masih tetap gesit, masih tetap nyaman digunakan. Dan juga yang paling penting, yang paling berasa perbedaannya jika dibandingkan dengan S23 FE seri sebelumnya adalah soal angetnya ya. Dimana S23 FE itu kan demam banget, dikit-dikit dipakai anget, nggak dipakai main game panas, nggak di apa-apain gitu suka panas sendiri. Nah, di Samsung Galaxy S24 FE ini untungnya masalah itu tuh udah bisa ditangani dengan lebih baik. Meski sesekali masih ada berasa angetnya, tapi sebenarnya masih sangat bisa ditoleransi jika dibandingkan dengan Samsung S23 FE kemarin. Kemudian sekali lagi di rentang harga 8-9 jutaan itu tuh nggak banyak smartphone atau mungkin nggak ada ya smartphone lain yang udah menggunakan USB 3.2. Ini tuh nggak sekedar hanya transfer rate-nya aja yang lebih cepat dibandingkan USB 2.0,
Tapi dengan USB 3.2 ini kita bisa menjalankan Samsung DeX yang mana itu tuh sangat powerful banget. Buat kalian yang nggak familiar dengan Samsung DeX, jadi kita tuh cukup modal kabel USB-C, to USB-C ke monitor, itu tuh udah bisa bikin HP Samsung kita tuh jadi seperti PC. Kalaupun misalnya monitor yang nggak support ya USB-C, kita tinggal pakai hub yang kayak gini, yang ada HDMI-nya, maka tetap bisa untuk menjalankan Samsung DeX tadi. Di salah satu forum yang pernah saya baca, ada seorang mahasiswa yang kebantu banget ya dengan fitur Samsung DeX ini karena dia bisa menyelesaikan tugas kuliahnya dari awal itu semua hanya menggunakan smartphone aja plus sebuah monitor yang dikoneksikan dengan Samsung DeX. Jadi dia nggak pakai laptop sama sekali. Dan meski HP ini hitungannya rilis tahun 2024, kalian nggak perlu khawatir untuk update softwarenya karena update softwarenya dia udah oke banget ya ngikutin flagship Samsung terbaru yang bakal dapat update sampai 7 kali. Jadi si Samsung Galaxy S24 FE ini start di Android 14, One UI 6, maka kalau ditambah 7 update ke depan dia bisa sampai Android 21 dan juga One UI 13. Ya, mantep banget. Panjang banget. Belum ada smartphone di harga 8-9 jutaan yang punya update sepanjang ini. Terus kalau ngomongin soal keamanan, harusnya udah nggak usah dipusingin lagi ya. Karena HP kelas entry level Samsung juga udah punya fitur keamanan yang advance, yakni Knox Vault, kayak Secure Folder buat nyimpan aplikasi-aplikasi keuangan yang penting. Terus fitur keamanan lain yang sederhana tapi penting, kayak nggak bisa matiin koneksi internet kalau HP-nya kekunci. Jadi kalau kita pakai eSIM, terus sekali paketnya nyala, ia akan terus aktif internetnya. Sehingga kalau ada kejadian HP kita ketinggalan atau dicuri, masih ada waktu buat ngelacaknya. So, kalau soal keamanan sih harusnya nggak perlu dipusingin ya, nggak perlu jadi concern lagi ketika kita beli Samsung S24 FE ini. Nah, sampailah kita di bagian yang dipangkas dari HP ini jika dibandingkan dengan flagship utamanya. Tentu ya, karena namanya juga paket ekonomis, pasti ada yang dipangkas. Nah, yang paling berasa dikurangi di Samsung S24 FE ini dibandingkan dengan flagship utamanya Samsung ada di bagian kameranya. Tapi nggak semua juga kok, aman. Untuk kamera utama hasilnya oke banget di berbagai kondisi, hasil fotonya enak dilihat dengan warna yang vibrant khasnya Samsung banget. Terus tajam juga fotonya, foto di kondisi low light yang cukup minim noise, mode portrait rapi. Pokoknya untuk kamera utama sih ini udah oke, saya nggak ada komplain. Nah, yang jadi masalah adalah di kamera telenya yang saya ngerasa ini kayak yang asal aja ya. Kamera telenya tuh yang penting ada. Resolusi juga nggak tinggi-tinggi banget. Untuk kondisi di cukup cahaya, dia kadang hasilnya tajam kayak foto ini, tapi juga kadang agak kurang tajam dan banyak noise. Apalagi kalau udah dipakai di kondisi low light, itu berasa kurang banget lensa telenya. Jauh lah ya kualitas telenya jika dibandingkan dengan kebanyakan flagship zaman sekarang. Selain itu, untuk perekaman video di frame rate 60 fps nggak bisa pakai kamera ultrawide sama sekali. Jadi ultrawide-nya jalan di 30 fps doang. Oke, ini dia untuk perekaman videonya di resolusi 4K 60. Secara warna cakep banget ya. Ya, khasnya Samsung ya, dia emang agak dibuat lebih vibrant dikit. Dynamic range oke, langit sesuai dengan kondisi aslinya. Cuman di 60 fps ini nggak bisa ganti lensa ke ultrawide ya. Coba nanti kita set di 30 fps supaya bisa ganti-ganti lensa. Nah, kalau 30 fps kayak gini, ini bisa ganti lensa. Ini ultrawide 1 dan juga telefoto. Nah, di telefotonya agak sedikit jitter dan ada perbedaan warna jika dibandingkan dengan kamera utamanya. Nah, ini untuk UHD 60 atau 4K 60 kamera depan. Hasilnya sih oke ya. Untuk langit sebelah sini emang putih, dia bisa kasih pas ya. Yang ini biru sebelah sini. Terus untuk gunung di belakang juga itu masih kelihatan. Mana ya? Nah, itu untuk gunung di belakang masih kelihatan jelas. Skin tone oke, bagus. Dan untuk UHD 60 ini untuk ganti-ganti ke lensa depan, ke lensa belakang, cuma emang gak rawat, itu nggak bisa. Ini untuk warnanya juga bagus banget.
Terus satu kekurangan lainnya atau hal yang perlu dipikirkan ya sebelum beli Samsung Galaxy S24 FE ini, dia tuh dengan bodi sebongsor ini tapi nggak bisa ngasih baterai dengan ukuran yang besar. Baterainya cuma 4700 mAh doang. Bisa dibilang cukup ketinggalan ya jika dibandingkan dengan beberapa teknologi baterai yang ada di 2024 ini, di mana baterai yang makin besar kapasitasnya tapi tetap punya ukuran yang kecil. Jadi saya pernah ada di kondisi keluar rumah sekitar jam 3 sore, itu baterainya ada di 50%-an, dan sekitar jam 8 itu udah habis aja, udah 10%-an. Jadi udah perlu dicas lagi. Jadi kalau jalan seharian kayaknya butuh ngecas 2 kali. Dan kalau ngecasnya juga itu nggak cepet-cepet amat ya, untuk dari 10 ke 100% butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit dengan charger 25 watt. Ini tuh berasa agak kurang ya, karena saya udah ngalamin pakai 2 smartphone flagship terbaru, ada X200 Pro Mini, itu smartphone kecil tapi baterainya gede. Ada juga Oppo Find X8, itu tuh juga baterainya gede, nikmat banget ya pakai smartphone tanpa worry takut kehabisan baterai ketika kita keluar rumah. Selebihnya, Samsung S24 FE ini masih punya kualitas flagship yang sesungguhnya, kayak stereo speaker yang keluaran suaranya ini bagus banget ya. Bahkan jika saya bandingkan dengan Vivo X200 Pro Mini dan Oppo Find X8 sekalipun, yang harganya jauh lebih mahal ya, speaker S24 FE ini lebih powerful, bassnya lebih bulat, dan overall lebih nyaman didengar oleh telinga. Terus fitur standar flagship lain kayak eSIM ada, IP rating tahan air IP68 ada, NFC, wireless charging, reverse wireless charging juga ada. Pokoknya sih lengkap. Nah itu dia tadi pendapat saya mengenai Samsung Galaxy S24 FE ini untuk dipakai di tahun 2025. Dengan rentang harga yang udah bisa didapat di sekitar 8-9 jutaan, menurut saya banyak kelebihan Samsung Galaxy S24 FE ini yang jelas nggak dipunyai oleh smartphone-smartphone kompetitor. Meski secara overall ada beberapa kekurangan yang mungkin kalian perlu perhatikan dari Samsung Galaxy S24 FE ini. Jadi kalau kalian mau nyari smartphone di rentang harga 8-9 jutaan untuk tahun 2025 dan seterusnya, Samsung Galaxy S24 FE ini masih sangat menarik. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.